Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap kita dalam semua aktivitas, pelayanan dan segala kesibukan kita di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan yang ada di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Dalam bagian atau ayat-ayat sebelumnya, Paulus menjelaskan beberapa hal atau paling tidak ada dua hal terkait relasi antara orang percaya dan para pemimpinnya. Kemudian juga ia menegaskan tentang bagaimana relasi atau hubungan antara sesama orang percaya. Di bagian yang ketiga ini, Paulus sedang menekankan beberapa hal yang bersifat rohani, seperti doa, ucapan syukur, dan juga penyembahan. Apa yang ditegaskan oleh Paulus dalam bagian ini sesungguhnya berdasarkan pengajaran Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24, bahwa kita harus memperbaiki hubungan dengan sesama sebelum kita datang untuk menyembah Tuhan. Maka sekali lagi di bagian yang ketiga ini, Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa berarti bahwa kita tidak hanya bersukacita dalam hal-hal yang membuat kita menjadi bahagia atau senang, tetapi bahkan dalam hal-hal yang membuat kita bersedih pun kita seharusnya senantiasa bersukacita. Hal ini dikarenakan orang Kristen dapat selalu bersukacita karena sukacita mereka tidak didasarkan pada keadaan, tetapi pada Allah itu sendiri. Bahwa keadaan boleh berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Yang kedua adalah nasihat tentang tetaplah berdoa atau berdoalah tanpa henti. Orang Kristen harus selalu berdoa atau harus berdoa secara terus-menerus. Kalimat ini saudara kemudian membuat beberapa orang salah di dalam memahaminya. Seolah-olah bahwa berdoa secara terus-menerus atau berdoa tanpa henti berarti kita harus selalu menundukkan kepala, selalu memejamkan mata, melipat tangan tanpa henti. Tetapi sebenarnya itu adalah kebiasaan berdoa, bukan doa itu sendiri. Karena sesungguhnya saudara, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita dapat melakukannya atau menjalaninya setiap menit dalam sehari, dalam percakapan yang terus-menerus dan mengalir dengan Tuhan. Dalam pesannya ini saudara, Paulus hendak menegaskan beberapa nilai terkait dengan berdoa tanpa henti. Paulus di sini saudara hendak menegaskan bahwa penggunaan suara bukanlah elemen yang penting dalam doa. Karena kita tidak harus berteriak agar doa kita didengar oleh Tuhan. Bahwa postur tubuh saat berdoa pun bukanlah hal yang paling penting, karena dimanapun kita bisa berdoa setiap saat dalam sehari. Oleh karena itu saudara, seorang Kristen tidak boleh berada di tempat yang tidak memungkinkannya untuk berdoa. Dalam kalimat selanjutnya, Paulus juga berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Artinya bahwa kita harus mengakui bahwa tangan Tuhan yang berdaulat memegang kendali penuh atas kehidupan kita, bukan takdir ataupun hal lainnya.
Seorang penafsir pernah berkata bahwa ketika sukacita dan doa itu dipadukan, maka akan ada rasa syukur dalam kehidupan kita. Setelah Paulus memberi nasihat, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tanpa henti, bersyukurlah dalam segala hal. Paulus pun kemudian menutupnya dengan kalimat, karena inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, kita diperintahkan untuk melakukan ini karena itu adalah kehendak Allah. Bahwa memang tidak mudah untuk selalu bersukacita, berdoa tanpa henti, dan mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melakukannya karena itu adalah kehendak Tuhan. Bagi kita, orang-orang yang telah diselamatkannya, orang-orang yang telah ditebusnya. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sertai kami, berkati kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Mampukan kami agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.